Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Syaful Fatah, NIM 2019-33103, kelas 6C, Prodi PGSD, Universitas Muria Kudus. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perspektif global dari visi antropologi dan sosiologi. Yang pertama, dari visi antropologi. Antropologi sendiri adalah ilmu yang mempelajari orang atau bentuk khas fisiknya, masyarakat, dan budayanya. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global, yang artinya mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegritas dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, perkembangan aspek kehidupan apapun yang mengarus mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Bangunan dari kubu, rumah darurat, rumah permanen, sampai gedung bertingkat pencakar langit. Kendaraan mulai dari yang didorong atau ditarik oleh manusia, ditarik hewan, kendaraan bermotor, sampai kendaraan ruang angkasa. Pakaian mulai dari kulit kayu, kulit binatang, kapas, wool, sampai serat sintesis. Perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita itu merupakan hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai pengembangan kebudayaan. Proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Kemudian, pendidikan tidak dapat dilepaskan dari interaksi sosial atau sosiologi yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan. Perkembangan budaya atau daya pikir dengan kebudayaan atau hasil daya pikir sebagai satu kesatuan berjalan menembus waktu atau hari kemarin, hari ini, atau hari esok, mencapai tatanan global, apalagi dengan perkembangan serta makin majunya media elektronik. Dalam kehidupan umat manusia yang semakin terbuka, persilangan kebudayaan bukan merupakan tantangan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Kenyataannya, negara-negara di dunia, termasuk di dalamnya Indonesia, secara sengaja melakukan pertunjukan kesenian keliling dunia, kunjungan anggota DPR ke seluruh dunia, pertukaran pelajar antar negara, belum lagi pertemuan internasional berbagai pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Antropologi akan terus berkembang sampai sekarang dan pada akhirnya berada pada masa globalisasi ini. Pada dasarnya, antropologi tidak terbebas dari suatu nilai, akan tetapi dengan globalisasi yang menganggap dunia tanpa batas akan sangat berpengaruh. Di sisi lain, perspektif global jika dikaitkan dengan antropologi mempunyai dampak positif bagi kekayaan hasanah budaya suatu bangsa, serta globalisasi juga dapat mempercepat pola kehidupan bahasa. Kemudian yang kedua, perspektif global dari visi sosiologi. Menurut Frank H. Hanskin, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadi interaksi sosial ini makin intensif. Interaksi ini terjadi secara fisik maupun non-fisik melalui internet. Teknologi komputer melalui email menyebabkan dunia ini menjadi tanpa batas secara non-fisik. Secara fisik, batas-batas wilayah setiap negara berdasarkan hukum internasional makin jelas.
Hal-hal yang positif yang berdampak sosial seperti pertukaran pengalaman, pertukaran kemampuan, pertukaran nilai, dan seterusnya. Hal-hal yang positif yang berdampak sosial seperti pertukaran pengalaman, pertukaran kemampuan, pertukaran nilai, dan seterusnya wajib disyukuri. Contohnya pertandingan olahraga, kunjungan dan pertukaran pemuda, pelajar, pertemuan pramuka, tingkat daerah, tingkat regional, nasional, serta antar negara merupakan interaksi sosial yang meluas. Dari arus global dan interaksi sosial baik langsung maupun melalui media, tentu saja ada yang wajib diwaspadai. Pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, kebiasaan minum minuman keras, sadisme, dan sebangsanya yang menjadi racun kehidupan sosial. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Sekian video dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.